Cek. Nah, ini baru masuk. Kemarin enggak. Oke, sip. Kita tunggu tinggal koneksinya. Good connection. Sip. Use live match for 60 menit. Oke. Komplit ini dapat ini. Sip. Oke, sip. Banget ya. Ini bro, sip. Oke. Apaan sih? Halo guys. Halo. Halo Kang Syaukil S. Subagio, Puji Suryadi, Yusuf Radika, welcome. 6 menit lagi ya. Jam 3 pas itu kita mulai satu dulu kita. Tommy, welcome. 5 menit lagi. Ya nih. Oh, dia masih ada. Baik. Apapun kita coba. Apapun kita coba. Ini. Ah, ini. EHD masih punya color ini. No left, sorry, berarti DNB. Orange DNB. Berapa ini? Berat nih. Yes, lumayan. Di klaim 4 menit. Masih ada 4 menit lagi. Coba. Kita refresh. Waduh, 983. DNB. 14 second. Oke. Welcome Wais Gani Tati Azam.
kita mulai satu teduh kita 3 menit lagi ya. Bisa teman-teman siapkan Alkitabnya dulu atau enggak minumnya. Red color. Ayo. Masih 2 menit lagi. Kejar. Ya, lumayan ini. Nice. Refresh. $0,0986. Ayam. Sebab Engkau yang anak domba darahmu terjun blue color ini next ini it right to yes. Sebab Engkau yang layak terima puji, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Pas jam 3. Oke. Kita kesampingkan dulu pekerjaan. Fokus ke saat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Room welcome. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwasannya untuk selama-lamanya kasih dan setiamu Tuhan, atas nafas hidup yang masih Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. Tuhan, Engkau masih membangunkan kami sampai kepada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebentar juga kami akan mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, baik kami yang lakukan sengaja maupun tidak Tuhan, karena Engkau yang sanggup dan Engkau Allah yang mau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Apabila kami berbalik dari penyimpangan kami bertobat dan kami belajar tidak melakukannya lagi di dalam hidup kami. Biarkanlah dikuduskan oleh Engkau Bapa, ditahirkan, dipulihkan, sehingga kami terus-menerus belajar Tuhan takut akan Engkau, mengenal Engkau Bapa melalui saat teduh ini. Demi nama Yesus kami patahkan setiap kelemahan tubuh, sakit penyakit, kemalasan, suam-suam kuku, iblis setan, mencuri berkat Tuhan, kerasan hati, kesombongan, kebebalan. Demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Tapi biarlah Roh Kudus yang memimpin
kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya, yang intinya adalah kami semakin dalam pengenalan akan Engkau, takut akan Engkau, dan mengaplikasikannya di dalam hidup kami, supaya nama-Mu yang dipermuliakan, dijadikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Tungkal 71, welcome. Wih, namanya Ki Untung. Welcome Ki Untung. Dijadikan Tuhan beruntung dalam setiap jalan-jalanmu ya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu masuk hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus baik, Kau sangat baik. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan, Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang ku
anak domba Allah. Oh, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, oh, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau anak domba Allah, anak domba Allah. Darahmu tercurah di atas Kalvari. Oh, hormat dan kuasa, oh, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, oh, sekarang dan selamanya. Segala pujian, hormat, syukur bagimu. Haleluya. Oh, benar Tuhan, hormat dan kuasa, segalanya Engkau yang memberikannya bagi kami. Sudah sepatutnya kami membalaskannya, meskipun bagimu itu tidak berharga di mata. Tetapi kami mencoba yang terbaik untuk mengasihi-Mu Bapa, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kau jadikan kami indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu
Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Oh indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan kami indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, oh, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami mau belajar taat dan setia kepada-Mu, Bapa. Benar Tuhan, kami mau belajar terus-menerus, disempurnakan akal budi kami. Biarlah kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadilah bagi kami untuk kemuliaan nama-Mu dijadikan di dalam hidup. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar seluruh keluargaku datang menyembah-Mu. Oh, jadikan kami, Tuhan, rumah doa-Mu, agar seluruh keluargaku datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang, benar kami bawa hidup kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu, kehadapan-Mu.
Kami bawa hidup kami pada seluruh rencana kehendak-Mu. Jadilah hidup. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Oh, penuhi hati kami sekarang dengan jadikan kami rumah doa-Mu agar segenap suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan kami Tuhan rumah doa-Mu agar seluruh keluargaku datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kembali kami diingatkan betapa kebaikan-Mu, betapa segala sesuatunya itu berasal daripada-Mu. Engkau Aba Bapa, Engkau sumber, provider, penyedia segala sesuatunya. Sudah sepatutnya kami, sudah sepatutnya seyogyanya kami membalas segala kebaikan, kemurahan, panjang sabar-Mu, belas kasih-Mu yang begitu besar atas kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Betapa kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Bapak, sebentar kami akan mendengar dan juga akan membaca firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Engkau sendiri di dalam firman-Mu berkata, firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga setelah kami membaca, setelah kami mendengar, dan setelah nanti sepanjang hari kami merenungkannya di dalam setiap langkah hidup kami, kami semakin takut akan Engkau. Kami semakin mengenal Engkau lebih dalam, sehingga kami boleh belajar melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dijadikan itu Tuhan di dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami bersati, kami patahkan kerasan hati, Engkau kesombongan, Engkau kebebalan, hati yang keras seperti di semak duri, di pinggir jalan, seperti hati yang berbatu-batu. Demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Tetapi seperti Engkau berkata, menjadi murid, telinga seorang murid, bibir seorang murid, mata seorang murid yang terus mau belajar. Dijadikan itu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Biar kita nggak terlalu kosong, kita setel musik yang dari TikTok ya, yang lembut. Nah, ada itu suaranya. Kita buka Alkitab kita, baik itu fisik ataupun dari handphone atau tab atau laptop teman-teman. Buat teman-teman yang gak sempat
buka, teman-teman bisa mendengarkannya. Saya akan bacakan secara diusahakan jelas membacanya. Jadi saya ada schedule pembacaan firman Tuhan tiap bulan. Mungkin gak jelas ya. Maklum HP saya HP murah. Tapi yang penting berkat Tuhan tidak murahan kepada kita. Amin. Sekarang tanggal 27 September. Ini terlalu lumayan semuanya ya. Wait a minute guys. Volumenya kita atur. Oh udah 7 padahal. Udahlah. Tuhan tolong. 27 September 2024 kita baca dari Yesaya pasal 10, 11, 12. Dan untuk perjanjian baru kita baca dari Galatia pasal yang kelima. Belum itu saya izin minum dulu. Aus guys. Nakumi Abdul Rahman Darus Raja Nani Prasetyo, welcome. Memang air minum di pagi hari itu luar biasa. Lagi air kehidupan yang diberikan Tuhan ya, di surga yang kekal nanti. Haleluya, puji Tuhan. Yesaya pasal yang ke-10, 11, dan 12. Sepuluh, 11, 12. Yesaya pasal yang ke-10. Judul dari konteksnya adalah murka Tuhan terhadap Efraim ya. Oke. Lestari, welcome. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Oke. Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkutuk dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya itu terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Jadi konteksnya intinya dalam masa dulu maupun masa sekarang, Tuhan tidak akan pernah menganulir namanya ketidakadilan dan ketidakbenaran. Contoh dalam konteks hidup kita sekarang, kan ada tuh kemarin kasus daripada ASN, aparatur sipil negara atau zaman saya berkata PNS, yang melarang tetangganya untuk beribadah karena suatu hal dan lainnya, sehingga teman kita yang di Bekasi yang dilarang beribadah itu menetapkan mereka untuk beribadah di rumah. Mungkin memang belum ada tempat yang bisa dibeli atau disewakan, sehingga mereka beribadah di rumah. Di Undang-Undang 45 pun, di peraturan pemerintah tidak ada yang melarang kita untuk beribadah. Tidak ada harus izin di dalam hal beribadah, kecuali izin untuk membangun rumah ibadah itu baru ada.
Sehingga mungkin teman-teman sudah nonton, lihat atau dengar bahwa akhirnya sang oknum ASN itu meminta maaf kepada publik, dan kelanjutannya memang kita belum tahu ya. Tapi kita doakan supaya tidak di mulut saja dia meminta maaf, tetapi dari hatinya biarlah Roh Kudus yang menjamah hatinya. Demikian kalau misalnya kita kan melihat banyak korupsi di pemerintah, ya kita hanya bisa mendoakan supaya Roh Kudus yang menjamah hatinya. Selebihnya ya Tuhan yang turut campur tangan. Jika dia mengambil hak-hak daripada orang yang seharusnya menerima hak tersebut, ya nanti Tuhan yang beracara buat dia. Kita hanya bisa mendoakannya saja. Ini benar kan? Oh ya. Lanjut ke ayat kelima dari pasal ke-10 kitab Yesaya tentang celaka yang akan menimpa Asyur. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Kalkemis, dan bukankah Amat seperti Arpad, dan Samaria seperti Damsyik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya seperti yang kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya? Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab ia akan berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti pada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seorang pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh, atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang menggunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala, dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya,
sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Alidin, welcome. Jadi sebelum lanjut, berkat yang saya dapat, ini saya tidak mencocok logikakan antara firman dengan kenyataan yang terjadi di dalam hidup kita. Maka daripada itu berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Kenapa bisa begitu? Kalau teman-teman mungkin dengar, lihat dan tonton berita-berita luar negeri yang begitu banyak dikabarkan terjadi perang antara Hizbullah dengan Israel di Lebanon. Nah, seperti yang telah kita bahas, sebenarnya saya bahas waktu live saat itu kemarin, cuma mungkin karena kelalaian saya tidak masukkan dengan benar itu namanya colokan soundcard ke HP. Jadi videonya ada, suaranya gak kedengeran. Nah, namun saya lihat 3 hari saya tidak berhasil mengupload, ada aja kendalanya. Dan memang karena keteledoran saya. Tetapi di 3 hari itu saya menjelaskan, saya memberitahu supaya kita belajar. Jika ada ayat di mana jika kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Tetapi hal paradoks selanjutnya juga berlaku. Jika kamu mempunyai keraguan sekecil biji sesawi saja kepada Tuhan, maka segala apa yang diberikan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan, entah itu perlindungan, entah itu tuntunan Roh Kudus, entah itu keselamatan, itu akan segera hilang daripada kita. Maka daripada itu, jangan kita sekali-sekali meragukan Tuhan. Contoh kita mengeluh saja, contoh kita ngomong, kok Tuhan masalah-masalahku gak selesai-selesai, kok penyakitku gak sembuh, ini apakah benar Tuhan menyembuhkan? Nah, sekecil seperti biji sesawi itu saja keraguan itu sudah namanya menyangkal Tuhan, menolak Tuhan, meragukan Tuhan. Janganlah kita seperti itu, teman-teman. Kita harus percaya kepada Tuhan 100% bahwa segala sesuatu yang baik itu dari Tuhan, dan tidak ada satu hal kecil pun yang buruk yang dari Tuhan. Biarlah kita sama-sama belajar. Saya juga tetap belajar menanamkan itu di dalam hati, jiwa, pikiran, dan roh saya. Oke. Nah, jadi seperti yang saya bagikan kemarin bahwa janji Tuhan itu tetap nyata kepada bangsa Israel. Terkhusus janji itu sebenarnya kepada Daud. Jadi karena kerinduan hati Daud untuk membangun rumah Tuhan, maka Tuhan tergerak hatinya memberkati Daud sampai dengan keturunannya akan selalu kokoh tahtanya atau kerajaannya. Namun Tuhan tidak berjanji di dalam pemerintahannya itu Tuhan selalu menolong karena konsekuensi dari dosa yang dilakukan Daud, sehingga kerajaannya Israel terpecah
menjadi Israel dan Yehuda. Semua keturunan Daud itu berada di dalam pihak Yehuda, sehingga Tuhan masih menepati janjinya. Setiap keturunan Daud tetap dijaga oleh Tuhan, karena Tuhan selalu menepati janjinya. Jadi kalau di dalam bangsa Israel yang sekarang masih ada keturunan Daud, maka Tuhan akan tetap menjaga bangsa Israel walaupun perang nanti akan terjadi berkepanjangan. Jadi ini relevan ya, baik itu di dalam zaman Nabi Yesaya dan juga dalam konteks hidup kita sekarang. Haleluya. Lanjut ke ayat 20 dari Yesaya pasal yang ke-10. Sisa Israel diselamatkan, tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam: hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Nah, itu biarlah jadi bagi kita semua ya, pengikut Kristus, yaitu orang Kristen, bahkan di seluruh Indonesia. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa apa yang akan terjadi kepada Mesir akan terjadi kepada mereka yang melawan kita pengikut Kristus atau Kristen. Nah, konteksnya maksudnya apa sih? Dalam zaman Nabi Musa, mengapa Tuhan begitu marah kepada Mesir? Karena Mesir melarang bangsa Israel untuk keluar dari tanahnya. Tujuan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga dengan arti kata, Mesir melarang bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya Tuhan begitu marahnya. Nah, demikian dalam konteks hidup kita sekarang. Kita bukan bermaksud bersumpah serapah kepada oknum-oknum yang melarang kita, juga teman-teman di seluruh belahan kota, provinsi, kabupaten Indonesia. Tetapi ini kenyataannya bahwa Tuhan itu marah kepada oknum-oknum yang melarang kita pengikut Kristus untuk beribadah kepadanya. Contoh, oknum PNS yang tadi saya bicarakan, oknum ASN. Akhirnya dia meminta maaf dan segala konsekuensinya mungkin ke belakang.
mungkin kita akan tahu. Dan juga seperti oknum-oknum yang melarang sekolah Kristen daripada Gamaliel di Parepare, oknum-oknum DPRD yang menyetujui penanggungan sekolah Kristen Gamaliel untuk dibangun. Lalu oknum-oknum daripada pemerintah di mana ya? Lupa saya daerahnya, yang karena rukonya adalah aset milik pemerintah setempat, sehingga setiap jemaat Tuhan beribadahnya di luar ruko itu. Ya biarlah Tuhan yang membalas. Kita hanya bisa mendoakannya, biarlah Roh Kudus menjamah mereka agar hak untuk beribadah di Indonesia setidaknya tidak dilarang. Pemerintah bukannya memihak kepada mayoritas, tetapi netral dan peduli untuk menemukan win-win solution atau pemecahan masalahnya. Nah, nanti itu juga kita bawa dalam doa. Lanjut ke ayat 27b dari Yesaya pasal yang ke-10. Ini lumayan panjang ya. Perjanjian lama. Orang Asyur maju menyerang. Asyur telah muncul dari Rimon dan telah datang menyerang Ayat. Ia telah lewat dari Migron dan Mikas diaturnya perbekalannya. Mereka telah menyeberang dari jurang penyeberangan sambil berteriak, "Hebat tempat permalaman kita!" Penduduk Ramah gemetar, penghuni Gibea Saul melarikan diri. Keluarkanlah jeritanmu, hai putri Galim. Perhatikanlah, hai Laisya. Jawablah dia, hai Anatot. Penghuni Madmena lari jauh-jauh. Penduduk Gebim pergi mengungsi. Hari ini juga Asyur akan berhenti di Nob, mengacung-acungkan tangannya ke arah gunung putri Sion, bukit Yerusalem. Lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menculang ke atas akan direndahkan. Belukar rimba akan ditebas dengan kampak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Jadi intinya, maksudnya Tuhan itu membenci kesombongan. Maka kalau ada orang yang sombong, nanti akan direndahkan Tuhan pada waktunya. Firman Tuhan yang berkata itu, bukan saya. Jadi kita jangan sombong, termasuk saya juga. Lalu lanjut ke Yesaya pasal ke-11. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung,
dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular berudak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ini merupakan gambaran Yesus ya. Jadi Nabi Yesaya diberikan penglihatan oleh Tuhan bahwa Raja Damai akan datang, yaitu Yesus. Dan tepat seperti dikatakan Nabi Yesaya, ketika Yesus datang, baik itu orang Yahudi maupun orang Romawi yang percaya kepada Yesus, mereka itu menjadi satu. Seperti halnya di sini dikatakan di ayat ke-6, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Maknanya pada konteks zaman Tuhan Yesus, padahal kan Romawi itu penjajah daripada bangsa Israel atau orang Yahudi, tetapi ketika mereka sama-sama mengenal Tuhan Yesus, mereka menjadi saudara. Sisa-sisa Israel akan kembali pada ayat ke-11 dari kitab Yesaya pasal yang ke-11 juga. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang menyesatkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi pada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesatkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan Teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Unable to verify. Saya dianggap tidak aktif ya. Mungkin karena begini ya modelnya. Nah, jadi konteksnya ini adalah nubuatan Nabi Yesaya bahwa sisa-sisa Israel akan kembali ke Yerusalem. Dan terbukti memang dari seluruh penjuru bangsa Israel dari negara-negara lain, mereka kembali ke Yerusalem. Dan menurut apa yang saya dengar, saya baca dan saya simak, jika seluruh bangsa Israel sisa-sisa kembali ke Yerusalem, maka tanda-tanda kedatangan daripada Tuhan Yesus yang kedua akan semakin dekat. Maka daripada itu kita harus semakin belajar mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kita sudah menjadi mempelainya yang dewasa, yang siap untuk menyongsong sang mempelai, yaitu Kristus. Dijadikan Tuhan dalam hidup kita. Amin.
Lanjut ke pasal yang ke-12 dari kitab Yesaya. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Amin. Ya, biarlah seperti Nabi Yesaya yang memberitahu kepada kita harus selalu mengucap syukur, karena seperti kemarin saya berkata, bila bangsa Israel itu tidak tegar tengkuk, bila bangsa Israel itu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada zaman itu, mungkin kita tetap menjadi bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin kita secara pribadi kita tetap menyembah kepada Allah lain. Sudah sepatutnya seyogyanya kita mengucap syukur karena kita sudah dicangkokkan dari pohon kehidupan, karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, oleh karena tanda kutip ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu kita lanjut ke Galatia pasal yang ke-5. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamili seluruh adon. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi orang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, sebelum lanjut, berkat yang saya dapat bahwa jadi masalah yang kita hadapi sekarang itu sudah dihadapi pada zaman Rasul Paulus dalam konteks. Jadi pada zaman Rasul Paulus itu kan orang yang selamat pengikut Kristus itu ada dari orang Yahudi maupun non orang Yahudi. Orang Yahudi itu pasti mempermasalahkan orang non Yahudi, karena kita kan mengikuti teladan Yesus. Yesus itu dulu disunat. Kenapa kita tidak mengikuti teladan dia? Tetapi Rasul Paulus menegaskan secara implisit apa eksplisit, saya nggak tahu, pokoknya intinya Rasul Paulus jelasin gini, tradisi hukum Taurat itu entah itu tradisi yang merupakan simbol, yang merupakan kebiasaan-kebiasaan, yang merupakan rutinitas, itu tidak akan ada gunanya kamu perdebatkan apabila kamu tidak melakukan hukum yang utama dan yang terutama. Karena dari kedua hukum ini tercakup semua isi dari hukum Taurat. Intinya Rasul Paulus mau mengatakan itu kepada jemaatnya, supaya jemaatnya itu tidak terhasut oleh orang-orang Yahudi yang masih mengedepankan hukum Taurat daripada perbuatan-perbuatan mereka yang nyata. Itu. Nah, dalam konteks hidup kita sekarang banyak juga kita yang melakukan hal tersebut. Contoh, banyak dari saudara tiri kita Muslim bertanya, kok orang Kristen sekarang gak disunat? Padahal ya Yesus dulu disunat. Nah, kita bisa berikan ayat ini kepada mereka. Nih ya, saya baca kembali di ayat yang ke-6 dari Galatia pasal ke-5. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi maksudnya gini, yang penting kita punya kasih di dalam diri kita, lalu kita punya iman kepada Tuhan Yesus, supaya karena hanya melalui Yesus jalan keselamatan itu. Lalu di sini ada kata kerja, yaitu kita bekerja. Nah, kasih itu, iman itu diwujudkan di dalam perbuatan kita yang pada ujungnya nanti akan memuliakan nama Tuhan. Intinya itu. Nah, jika orang-orang di luar Tuhan Yesus
Jika orang-orang di luar orang percaya yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan menanyakan hal itu, kita bisa menjelaskannya dengan ayat ini. Lalu dijelaskan lagi oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Rasul Paulus menekankan dengan tanda seru. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, jadi di dalam konteks pada zaman para rasul terjadi pertentangan karena perbedaan sara, suku, agama, ras, golongan. Jadi entah itu antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi, antara itu masing-masing kan suku di antara orang Yahudi juga terbagi-bagi. Jadi ada orang Yahudi yang selamat, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berasal daripada ahli-ahli Taurat. Lalu ada orang Saduki, terus ada orang satu lagi saya lupa, pokoknya ada 3 jenis di dalam orang Yahudi yang selamat menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, orang yang ketiga ini dari jenis golongan ini yang ditemukan bahasanya dalam Injil Laut Mati. Nah, itu orang itu yang menuliskan Injil, jenis daripada orang Yahudi itu. Lalu orang non Yahudi, makanya di sini dipermasalahkan kan. Jadi sunat itu nggak masalah sepanjang kita melakukan yang tadi, kasih, iman, dan perbuatan kita. Bukan perbuatan aja ya, bukan sekali aja, tetapi konsisten sampai Tuhan Yesus datang. Nah, lalu dijelaskan lagi nih secara detail oleh Rasul Paulus. Ayat ke-16 dari Galatia pasal yang ke-5, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah menurut roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena semuanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, ini udah jelas ya, diberitahukan atau dibagikan Rasul Paulus kepada kita supaya kita belajar hidup oleh roh serta dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi sebelum kita melakukan apapun,
pastikan kita tanamkan dalam hati kita. Kita bertanya dulu sama Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang saya perlukan untuk saya lakukan pada hari ini? Tolong pimpin saya. Kita juga bisa curhat, rencana saya begini. Apakah ini sesuai dengan kehendak-Mu? Nah, lalu kita dengan rendah hati. Kalau kita dengan rendah hati, pasti Roh Kudus akan menjawab kita. Dan pasti, misalnya kita mau melakukan apapun nih. Contoh, kayak kemarin aja. Kemarin waktu pagi kan mama saya habis belanja. Lalu sudah sampai di rumah, kita buka. Jadi di rumah kita itu bukan rumah kita ya. Rumah saya dan mama saya itu ruko, di atasnya untuk tinggal dan di bawahnya untuk dagang kayak kelontongan gitu, mie, minum, makanan. Karena di sekeliling kita ada kampus, ada sekolah, jadi kan strategis. Nah, waktu mama saya mau kembali lagi untuk beli kita punya makanan di pagi hari, Roh Kudus bilang gini sama saya, kamu daripada nunggu mamimu lama, lebih baik kamu sapu-sapu itu kita punya tempat dagangan di lantai 1. Kamu jadi berkat lah. Kalau kamu mau jadi berkat bagi orang lain, berkati dulu orang terdekatmu, yaitu mamimu. Akhirnya, ya kan saya orangnya jujur, saya orangnya pemalas ya. Tapi saya mau berubah. Akhirnya pada waktu kemarin saya ikuti. Udah, Roh Kudus, saya mau belajar. Ini yang saya sapu-sapu. Karena kan memang kotor ya. Tahu sendiri mahasiswa kan zaman sekarang, merokok lah, segala macam lah. Jadi kan abu-abunya itu kan juga nyebar kemana-mana di tempat saya dan madunya, lantai 1. Jadi kan Roh Kudus juga pakai logika kalau kasih tahu kita, kenapa kamu harus bersihin ini? Mamamu kan sudah lanjut umur. Dia tuh nggak boleh ngirup debu-debu bekas rokok, nanti kesehatannya akan terganggu. Kamu mau kan mami kamu itu panjang umur? Oh iya, Roh Kudus, oke, saya lakukan. Terima kasih Roh Kudus. Nah, jangan lupa kita juga harus terima kasih sama Roh Kudus, karena segala sesuatunya itu kita mampu melakukannya ya karena dimampukan Roh Kudus. Coba nggak ada Roh Kudus, kalau kamu menghadapi masalah, kalau saya menghadapi masalah, kalau nggak ada Roh Kudus, kita akan bisa jadi depresi. Kita akan bisa bahkan mengakhiri hidup kita karena tidak ada support system, tidak ada yang menopang kita, tidak ada yang menolong kita kalau kita nggak punya Roh Kudus. Nah, maka daripada itu saya bersyukur, ya Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, langsung baik. Ya lagi, saya juga menjadi berkat bagi mami saya, walaupun hal itu hal yang kecil, walaupun terkadang ya balik lagi ya, saya kan pemalas, tapi ya belajarlah dikit-dikitnya. Kemarin tuh sempat dikasih tahu sama Roh Kudus, mami pas lagi jam makan siang gitu ya, itu kan rame anak-anak kuliah ya, cucian banyak tuh. Roh Kudus bilang, bantulah mamimu lah, walaupun dia enggak nyuruh ya, walaupun notabene mungkin kamu enggak bersih nyucinya, tetapi nanti mamimu kan akan bikin kamu berubah. Tetapi pada waktu itu saya masih keras hati.
Roh Kudus, saya masih ada kerjaan. Roh Kudus bilang, ya udah terserah kamu. Kadang gitu, karena Roh Kudus terlalu lembut, dia hanya memberitahu kepada kita. Selebihnya karena kita punya free will, kita bebas menentukan segala sesuatunya. Roh Kudus hanya memberitahu kepada kita pilihan terakhirnya, pengambilan keputusan terakhirnya tetap kepada kita. Maka daripada itu, teman-teman, saya juga minta ampun kepada Tuhan. Saya tidak akan mengulanginya. Apabila sekejap Roh Kudus itu memberitahukan segala sesuatunya kepada saya akan langsung belajar melakukannya, tidak menunda-nunda, tidak malas-malas, sehingga melalui hal itu nama Tuhan dipermuliakan, orang lain di sekitar kita, terutama orang terdekat kita juga diberkati oleh karena pembaharuan budi, perubahan hidup kita. Biarlah itu jadi pada kita semuanya. Amin. Harap, welcome Kevin, welcome si Sahir 1 2 3, welcome. Oke, kita masuk, kita berdoa. Tadi yang saya bilang untuk teman-teman kita yang masih dilarang untuk berdoa di rumahnya, di kontrakannya, di kosannya, lalu beribadah di ruko yang sudah disewa atau yang mendirikan rumah ibadah, dan juga hal-hal terkait dengan Kristenan. Kita berdoa supaya yang pertama, pemerintah janganlah acuh tak acuh, tetapi netral apabila itu sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku Indonesia, yang mereka melakukannya dengan benar, jangan memihak kepada mayoritas. Lalu kita berdoa untuk oknum-oknum yang melarang, biarlah Roh Kudus yang menjamah supaya mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kita berdoa supaya mereka diselamatkan, karena pasti akan ada waktunya mereka diselamatkan, karena Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk menyelamatkan mereka. Kita juga berdoa untuk sebentar lagi kan pelantikan daripada presiden dan wakil presiden, kementerian juga departemennya, sehingga pemerintahan yang baru ini aware atau perhatian atau peduli kepada hak semua warga negara Indonesia, termasuk di dalam beribadah, pendidikan, dan segala macamnya. Mari kita bersatu dalam doa sebelum HP saya ini mau mati. Maklum ya, saya cas deh. Lebih baik mencegahkan daripada mengobati. Kalau ada bunyi dengung, maafkan ya, ini udah mau aku saat teduh. Semoga tidak dengung. Bukan yang ini. Pokoknya yang maaf ya kalau sedikit dengung. Daripada ini mati kan. Oh enggak, itu salah. Tuhan tolong, nama Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berkat-Mu baru atas kami setiap hari, setiap pagi. Terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan. Terima kasih untuk penyembahan yang kami naikkan, sehingga kami menyadari bahwa segala sesuatunya yang baik berasal daripada-Mu, tidak ada yang buruk daripada-Mu, karena Engkau telah memberikan segalanya bagi kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu kembali menegaskan kami bahwa jika Engkau sudah membicarakan janji-Mu kepada kami, Engkau pasti akan menepatinya Tuhan.
Kami juga belajar untuk seperti Tuhan Rasul Paulus yang selalu membimbing jemaat bahwa kami harus selalu menyadari bahwa kami sudah dibebaskan, kami sudah ditebus dengan darah-Mu yang mahal, sehingga oleh karena dasar itu kami tidak boleh melakukan hal-hal kebiasaan yang lama, apalagi dosa. Biarlah juga kami belajar untuk mau dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah itu menjadi milik kami. Kami bisa melakukannya, kami bisa belajar melalui hal-hal kecil di sekitar kami, sehingga orang lain melihat kami lebih baik lagi dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Jadikan di dalam hidup kami. Kami bersatu berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin masih dilarang untuk berdoa, beribadah, baik itu di rumahnya, di kontrakan, di kosannya, atau di ruko yang sudah disewa. Biarlah dijadikan Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan hati mereka, sehingga dengan hal ini terjadi justru pengharapan mereka, kasih dan iman mereka semakin diteguhkan dan dikuatkan. Dijadikan Tuhan Kau juga menjamah Bapak pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah setempat. Biarlah mereka menetral, mereka melakukan pekerjaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, tidak memihak kepada mayoritas. Dan juga kami berdoa Tuhan pada oknum-oknum yang melarang untuk beribadah dan berdoa dimanapun di seluruh provinsi, kabupaten, kota, di pelosok-pelosok Indonesia. Biarlah Roh Kudus yang menjamah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Roh Kudus yang menjamah mereka supaya dengan kehendak-Mu, dengan perkenanan-Mu, mereka dapat diselamatkan, dijadikan Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pelantikan daripada Pak Presiden dan juga Wakil Presiden, Pak Prabowo juga Mas Gibran. Jika memang itu kehendak-Mu, dijadikan Tuhan. Kau juga menjamah kementerian, departemen, DPR yang baru, MPR yang baru, DPRD, setiap institusi ASN, PNS, kemiliteran, polisi, Polri, dan juga tentara, TNI. Biarlah semua memprioritaskan undang-undang dan juga peraturan-peraturan di Indonesia, memprioritaskan hak-hak daripada warga negara Indonesia. Dijadikan Tuhan rekor yang baik dan benar, transparansi, kejujuran, akhlak moral yang baik dan benar menjadi milik mereka, dan kepentingan rakyat menjadi tujuan mereka, bukan kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi. Dijadikan Tuhan sehingga tercapailah Indonesia Emas 2045. Dijadikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Demi nama Yesus kami patahkan niat jahat manusia, kesombongan, perpecahan, kesombongan, kebebalan, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kegagalan, kebodohan. Demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Tetapi biarlah jadilah bagi kami oleh karena Roh Kudus yang menuntun dan memimpin hidup kami, dan kami belajar patuh dan taat akan pimpinan Roh Kudus, sehingga kemanapun kami pergi kami beruntung, dan apapun yang kami lakukan kami berhasil. Dijadikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa di saat teduh pada besok hari.
di jam sama, jam 3 waktu Indonesia Barat, saya live di TikTok. Videonya juga saya akan upload di YouTube dan audionya juga akan saya upload di Spotify. Teman-teman bisa cari di Rinaldi Tonic keywordnya ya, kata kuncinya kalau di YouTube itu Rinaldi Tonic. Lalu teman-teman bisa cari videonya, judulnya Saat Teduh di tanggal yang bersangkutan. Juga kalau di Spotify teman-teman bisa cari Rinaldi Tonic Podcast. Nanti di situ akan ada topik itu Saat Teduh di tanggal bersangkutan. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bye bye.